Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada hari terakhir kegiatan MPLS pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 kita diberi kemudahan kesehatan, bisa menyelesaikan kegiatan hari ini dan nanti bisa mendapatkan ilmu dari materi yang saya informasikan. Pada kesempatan pagi ini, yaitu saya diberi kewenangan untuk memberikan materi tentang hak kewajiban siswa dan tata tertib sekolah, serta nanti saya akan jabarkan tentang ekstrakurikuler yang ada di SMK Patriot. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk kesempatan hari ini, meskipun kemarin sudah ketemu dengan saya atau pada hari Senin kemarin sudah memberikan arahan, tapi setidaknya saya belum menjabarkan secara detail tentang jati diri saya atau biodata saya. Nama saya Budi Susetyo, SPD SEMPD. Saya tinggal di Perum Denanyar, Blok G5, Jombang, Jawa Timur. Pada tahun ajaran baru ini saya diberi kewenangan jabatan untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Untuk mengajar, yaitu saya mengajar di guru produktif OTKP dan perhotelan. Jadi nanti pas KBM berlangsung pasti akan ketemu dengan saya, baik perhotelan maupun perkantoran. Langsung saja ke materi, yaitu tentang pengertian hak, pengertian kewajiban, dan pengertian tata tertib sekolah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak itu sendiri apa. Yang pertama, pengertian hak. Ini ada dua penjelasan. Yang pertama adalah hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Yang kedua, hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapat sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat, disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Itu pengertian hak. Selanjutnya, pengertian kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, kewajiban adalah keharusan memenuhi sesuatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, dan akan ada suatu imbas balik bila kita memenuhi atau maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Terus untuk pengertian tata tertib sekolah, di sini saya jelaskan tata tertib dulu. Tata tertib adalah kaidah, aturan, susunan atau cara menyusun sistem. Sedangkan tata tertib sekolah sendiri adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib tersebut. Selanjutnya, tentang hak-hak siswa itu sendiri itu apa? Yang pertama yaitu mengikuti proses pembelajaran di sekolah, karena sekarang adalah masa pandemik, yaitu pembelajaran secara online. Terus yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran, baik laki-laki maupun perempuan, sama. Yang ketiga, meminjam dan menggunakan sarana di sekolah, yang kemarin sudah dapat buku paket dari Perpus. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nanti saya jabarkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMK Patriot itu apa. Dan yang kelima, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. Jadi biasanya nanti anggota OSIS itu mengajukan, kemudian diseleksi untuk menjadi anggota OSIS. Yang keenam, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Berlanjut ke kewajiban-kewajiban siswa. Jadi yang tadi haknya, kemudian sekarang adalah kewajiban. Yang pertama, menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah dan karyawan semuanya, baik yang muda maupun yang tua, sama, jadi tidak dibeda-bedakan.
Yang kedua, sopan dan santun dalam berbicara dan bertingkah laku. Jadi kalau bisa menggunakan bahasa Jawa yang baik, kalau tidak bisa ya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jangan disamakan komunikasi dengan temannya. Yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sekolah secara tertib. Nah, mungkin mulai Senin sudah pembelajaran aktif. Nah, ini tapi dalam masa pandemi menggunakan online. Nah, biasanya dikasih tugas dari Bapak Ibu guru jam 7 mungkin di pagi jam 8 pagi, terus harus dikerjakan maksimal dikumpulkan jam 8 malam atau jam 9 malam, ya itu harus setor, jangan telat. Nah, itu kewajibannya. Yang keempat, selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit setelah tanda atau bel masuk ruang kelas berbunyi. Ini pada waktu kondisi normal. Nah, ini biasanya nanti ada sanksi, dan biasanya sanksi yang mengenakan anggota OSIS, jadi ditarik sama anggota OSIS. Yang kelima, selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera. Ini biasanya hari Senin, biasanya kalau sudah kondisi normal. Yang keenam, selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktu, sama dengan yang posisi tadi yang saya jelaskan tadi. Yang ketujuh, berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Karena di sini adalah full day di SMK Patriot Senin sampai Jumat. Senin Selasa pakai putih abu-abu, Rabu Kamis pakai baju khusus atau identitas, dan Jumat pakai baju pramuka. Yang kedelapan, memelihara rambut dengan rapi untuk maksimal panjang 8 cm untuk laki-laki dan tidak menutupi telinga. Terus selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran, baik buku tulis, alat tulis, dan lain-lain, atau perlengkapan praktek. Jadi kemarin sudah dapat buku dari perpus, ya dirawat. Yang ke-10, selalu memelihara dan menjaga kebersihan kelas, baik sebelum KBM, istirahat, sampai pulang. Itu harus bersih untuk kelasnya. Itu tentang kewajiban siswa. Kemudian ini ada contoh-contoh tindakan yang melanggar tata tertib. Yang pertama, membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Itu tidak boleh. Tapi kalau nanti waktunya kerja bakti, membawa apa yang kiranya untuk kegiatan kerja bakti, boleh. Yang kedua, mencuri atau merampas barang milik orang lain, baik dari lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, membawa dan menggunakan minuman keras, ganja, narkoba, dan obat terlarang sejenisnya di sekolah. Ini tambahnya mungkin rokok, nah, ini tidak boleh. Yang keempat, membawa dan mengedarkan barang porno, baik buku, gambar, VCD, atau video di sekolah. Jadi biasanya saya selaku kesiswaan mengadakan razia atau pengecekan HP atau Android yang ada di siswa. Nah, jangan sampai di situ isinya ini yang melanggar peraturan ini. Jadi baik foto maupun video. Yang kelima, berkelahi atau terlibat perkelahian, tawuran, baik di dalam sekolah, di dalam yayasan, atau mungkin di luar sekolah. Yang keenam, tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin atau keterangan, atau alpa, kasarannya bolos, baik 1 hari atau tidak mengikuti mata pelajaran tertentu. Itu sudah dikatakan melanggar tata tertib. Yang ketujuh, tidak mengikuti upacara tanpa izin atau keterangan, baik di dalam kelas, di kantin, atau di parkir. Yang kedelapan, tidak mengikuti evaluasi penilaian tanpa izin atau keterangan, baik ulangan harian, PTS, atau PAS. Yang kesembilan, tidak menyerahkan tugas mata pelajaran, ini baik guru tertentu atau semua guru di sini. Yang ke-10, memakai pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan untuk seragamnya. Nah, ketentuannya mungkin baju masuk pakai ikat pinggang, bersepatu hitam, dan berkaos kaki. Yang ke-11, memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan tadi.
maksimal 8 cm untuk laki-laki dan tidak menutupi. Nah, untuk yang ke-12 mengecat rambut selain warna hitam. Jadi biasanya perempuan ada warna merah, nah itu tidak boleh. Kalau nanti ketahuan ya otomatis saya beri sanksi untuk mengecat kembali ke warna hitam. Yang ke-13 memakai pakaian seragam sekolah kotor tidak setrika. Ini karena kita jurusan SMK, persiapan kerja, dan di samping harus sesuai dengan atribut, juga kerapian itu perlu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa di sekolah rapi, bersih, insya Allah nanti waktu PKL itu dapat dengan mudah kita mengkondisikan. Terus yang ke-14 tidak memelihara kebersihan kelas tadi. Jadi mulai dari datang, awal masuk kelas, istirahat, jam pelajaran, sampai pulang juga harus bersih. Jadi tidak boleh kita kotori. Dan yang ke-15 tidak memelihara kebersihan sarana peralatan kegiatan pembelajaran. Tadi buku paket, terus alat-alat praktek tadi. Jadi harus dikembalikan sesuai awalnya di mana. Terus kalau bersih, pinjam bersih, kembali juga harus bersih. Itu yang ke-16 tidak memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Ini lingkungan sekolah di sini mungkin taman atau mungkin di lapangan area sekolah. Itu tentang contoh melanggar tata tertib. Kemudian kita masuk ke ekstrakurikuler yang ada di SMK Patriot. Ini yang masih aktif kasarannya, yang berjalan. Yang pertama ada pramuka, English Club, band atau musik, dan banjari. Yang pertama saya jelaskan tentang English Club sendiri. Jadi di sini English Club ini biasanya diikuti untuk siswa-siswa yang ingin mendalami tentang bahasa Inggris. Di sini bahasa Inggris baik aktif maupun pasif. Jadi di sini contohnya mungkin berpidato, berpuisi, nyanyi, belajar dialog. Nah, ini bisa di sini. Nanti lebih jelasnya bisa masuk ke ekstrakurikuler English Club. Terus selanjutnya ada banjari. Nah, di sini banjari ini kegiatan biasanya untuk mengisi kegiatan keagamaan yang ada di SMK Patriot. Mungkin ada Idul Adha, Hari Santri. Nah, ini untuk mengisi. Terus juga mengikuti lomba-lomba yang ada di luar. Kita juga berpartisipasi. Terus yang selanjutnya adalah musik atau band. Alhamdulillah kita punya alat sendiri, jadi tidak perlu kita nyewa tempat. Nah, ini biasanya bisa untuk olah vokal yang biasanya pintar nyanyi atau ingin mengembangkan keahliannya bermain musik. Nah, masuk sini nanti untuk ekstrakurikulernya. Dan ini untuk ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Nah, alhamdulillah di SMK Patriot sudah ada Dewan Ambalan dan dilakukan rutin kegiatan pramukanya. Nah, itu tentang penjabaran materi dari saya, dari hak dan kewajiban serta tata tertib yang ada di SMK Patriot setelah ekstrakurikuler yang ada di SMK Patriot. Untuk tugas ini nanti saya buatkan atau saya suruh membuat di sini, buatlah My Big Dream setelah masuk di SMK Patriot Terawan Jombang. Jadi maksudnya ini adalah cita-cita besar yang sampean inginkan setelah masuk di SMK Patriot. Dibuat di kertas folio, baik bisa putih atau berwarna, dan diberi hiasan semenarik mungkin. Jadi menggunakan pensil, ballpoint atau spidol. Kemudian setelah setelah dihias, difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WA saya, dan kemudian dibuat status selama 1 hari. Saya akan ngecek. Jadi sekarang hari Kamis, besoknya dibuat status tugas ini. Ini saya berikan contohnya, bisa dilihat di sini. Nah, ini identitas ditaruh di tengah, nama, terus asal SMP atau MTS, kemudian judul My Big Dream. Ini saya contohkan, cita-cita saya setelah masuk di SMK Patriot bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan bisa membuktikan pada teman-teman bahwa saya akan menjadi cita-cita atau mencapai cita-cita menjadi
pengusaha sukses. Ini contohnya. Nah, ini contohnya, ini saya buat menggunakan komputer. Nah, nanti sampean membuatnya menggunakan manual. Jadi kombinasi pensil, ballpoint, spidol, dan kreasi-kreasi sampean yang lainnya. Nanti kalau sama kurang jelas bisa tanya chat pribadi saya. Jadi kalau mau ada kurangnya kesulitan untuk tugas ini bisa chat pribadi saya. Itu mungkin untuk materi untuk hari ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan agenda MPLS yang diadakan SMK Patriot mulai dari awal Senin sampai Kamis. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu pemateri bermanfaat bagi teman semua, dan semoga bisa betah di SMK Patriot. Dan kami secara pribadi, wakil dari guru-guru atau staf yang ada di SMK Patriot, siap mengantarkan mencapai masa depan kalian. Itu sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.